Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali dalam acara Workshop Full Stack Programming, Cloud and Security for Digital Apps. Pada sore hari ini, kita akan memasuki sesi kedua workshop dengan materi back-end menggunakan Golang yang akan disampaikan oleh Bapak Rehan. Halo Pak Rehan, apakah sudah terhubung? Halo Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Oh ya, sudah terdengar Pak. Baiklah, kalau begitu apakah ini bisa langsung dimulai Pak? Bisa? Baik. Baiklah, tanpa berlama lagi, langsung saja kepada Bapak Rehan. Dipersilakan untuk memulai penyampaian materi kali ini. Baik, selamat sore semuanya para peserta. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raihan. Di sini saya yang akan menjadi pemateri untuk materi sore hari ini. Tapi lebih tepatnya untuk sore hari ini kita akan belajar basicnya untuk bahasa Golang ya. Jadi belum masuk ke back-end untuk sore hari ini. Oke, mungkin langsung masuk aja ya ke materinya supaya tidak terlalu lama. Baik, jadi materi sore hari ini adalah dasar pemrograman Golang. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah melakukan pemrograman pakai bahasa lain, seharusnya ini tidak terlalu sulit ya, walaupun memang ada beberapa perbedaan nanti dari sintaks-sintaksnya. Mungkin terutama bagi yang pernah pakai C++ dan teman-temannya C, ya. Ini mirip, sintaksnya cukup mirip. Walaupun Golang ini sebenarnya campuran ya antara C dan juga Python gitu. Tapi lebih mirip ke C++. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu instalasi Golang. Jadi sebelum melakukan pemrograman menggunakan Golang, kita harus install dulu bahasa Golang pada perangkat yang akan kita gunakan untuk membuat programnya. Mungkin teman-teman yang pernah pakai Python sama ya, jadi kita harus install dulu Python-nya, baru kita bisa mulai melakukan pemrograman menggunakan Golang. Pertama kita download dulu, cukup mudah untuk downloadnya, Golang download, cari, kemudian ada di situs resminya, golang.org. Nah kemudian di sini ada fitur download, ini ada berbagai macam sistem operasi. Untuk sore hari ini, saya menggunakan Windows 10 64 bit. Tapi tenang aja, kalau teman-teman pakai sistem operasi lainnya, contohnya di sini ada macOS, Linux, itu juga bisa. Walaupun mungkin nanti ada perbedaan dari cara konfigurasi, mungkin cara menjalankan programnya, tetapi basic dari pemrogramannya itu sama. Jadi kalau sekarang kita download misalkan yang Windows, nah ini mudah ya kalau di Windows ya, bentuknya udah exe, tinggal kita jalankan, ikuti langkah instalasi, kemudian selesai. Nah, setelah selesai, kita bisa cek dulu, apakah Golang sudah benar-benar terinstall atau belum. Seperti itu. Kalau pada Windows, caranya bisa kita buka command prompt terlebih dahulu, kemudian kita gunakan go spasi version. Seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Di sini saya menggunakan versi 1.15.7. Sedangkan yang terbaru di sini adalah 1.16.7. Ini nggak ada masalah ya. Misalkan teman-teman baru download, gunain versi 1.16.7 itu nggak ada masalah. Karena dari basicnya itu nggak ada bedanya. Mungkin kalau nanti udah mulai banyak, programnya udah mulai menggunakan berbagai macam library atau modul, itu mungkin nanti ada perbedaannya. Tapi untuk saat ini basic-basicnya nggak ada masalah. Walaupun ada perbedaan versi seperti ini. Oke, setelah tadi muncul versinya, ya, berarti ini Golang sudah terinstall. Dan sekarang kita bisa mulai melakukan pemrograman Golangnya. Kita lanjutkan dulu materinya. Pertama, kita buat file Golang. Dan kemudian kita jalankan file yang kita buat tadi. Oke, jadi di sini mungkin kita ritual pemrograman ya. Bagi yang baru masuk pemrograman, biasanya untuk pertama kali kita akan coba menampilkan tulisan Hello World pada command prompt. Jadi untuk sekarang hanya seperti itu saja. Untuk awalnya, file Golang itu ekstensinya adalah .go. Mungkin teman-teman pernah pakai Python, ekstensinya .py. Ya, pernah pakai Java, .java. Nah, kalau di Golang itu .go. Cara buatnya ada dua. Bisa langsung dari file explorer seperti ini. Kita klik new. Nah, ini bisa jadi beda ya. Kalau nanti di Linux atau macOS. Kemudian pilih teks dokumen.
Kemudian misalkan kita beri nama belajar Golang. Belajar Golang, kemudian kita rubah ekstensinya menjadi .go di sini. Klik Enter. Nah, ini udah jadi file Golangnya. Cara satu lagi bisa melalui text editor. Ada berbagai macam text editor yang dapat digunakan ya. Sebenarnya semua text editor itu bisa, tapi lebih diutamakan menggunakan text editor yang memang dikhususkan untuk pemrograman. Contohnya ada Visual Studio Code, ada Sublime, ada Notepad++. Nah, ini contohnya ada 3, dan banyak lagi text editor lainnya. Contoh di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka dulu, pertama text editornya, kemudian kita pilih New File di sini, kemudian kita langsung save. Nah, kalau di Visual Studio Code, itu bisa langsung kita pilih. Kita pengen ekstensinya apa? Tadi, kita pengen pakai Golang. Kita pilih adalah Go di sini, ya. Nah, kemudian tinggal kita ganti, namanya misalkan tes, kemudian klik save. Nah, ini juga udah terbuat file Golang, tapi masih kosong. Jadi, belum ada programnya di sini. Oke, kita akan belajar dulu struktur dasar dari Golang, ya. Struktur dasar dari Golangnya. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah pakai Python, ya. Jadi, kalau di Python, itu biasanya untuk print itu bisa langsung. Nggak perlu ada import apapun, nggak perlu mendefinisikan package apapun, ya. Langsung print apa yang ingin di-print. Bisa langsung seperti itu. Nah, kalau di Golang, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini makanya di sini mirip C atau C++. Pertama, kita definisikan dulu package-nya. Jadi, istilahnya, program ini berjalan di package apa, gitu. Nah, bisa kita pakai yang default-nya ya, package main di sini. Kemudian, yang kedua, ada satu modul yang harus diimport, yaitu modul input-output atau FMT di sini. Import FMT untuk import modul FMT. Kemudian harus ada satu fungsi pada program Golang. Fungsi ini harus ada ya, namanya fungsi main. Di sini fungsi main. Dan setiap kode yang ada di dalam fungsi main itu nanti akan dijalankan ketika programnya dijalankan. Seperti itu, atau ketika filenya dijalankan. Oke, ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan misalkan ke file yang belajar Golang ya. Oke, kita copy. Saya jabarkan dulu satu-satu tadi. Line pertama, kita import, kita definisikan package-nya. Program ini berjalan pada package apa. Kemudian yang kedua, ada modul yang dibutuhkan, yaitu modul FMT. Fungsinya adalah untuk input-output. Kemudian ada fungsi main-nya. Dan setiap kode yang di dalam fungsi main akan dijalankan ketika program dijalankan. Ya, rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk print hello world, itu cukup mudah. Kita panggil dulu library-nya, library FMT, kemudian gunakan titik, perintahnya adalah print ln untuk menampilkan tulisan hello world. Kemudian baru kita definisikan apa yang ingin ditampilkan, hello world. Ketika kita save, maka ini sudah jadi program Golang. Sekarang tinggal cara menjalankan programnya. Seperti itu. Jadi cara menjalankan programnya adalah kita pindah direktori ke file programnya terlebih dahulu. Kita copy direktorinya, kemudian kita pindah direktori. Menggunakan perintah cd di sini. Kita copy direktorinya, kemudian kita gunakan perintah go spasi run spasi nama filenya. Belajar Golang. Jangan lupa ekstensinya juga diikutkan, dan ini adalah case sensitif ya. Jadi harus diperhatikan huruf besar dan kecilnya. Ketika dijalankan, akan muncul tulisan hello world. Nah, ini berarti kita sudah berhasil membuat program Golang. Walaupun program yang kita buat di sini hanya program yang sangat simpel sekali. Ya. Jadi tidak ngapa-ngapain, cukup print tulisan hello world saja. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan dulu materinya. Materi berikutnya ada variabel, deklarasi variabel, dan tipe data pada Golang. Saya beri permisalan. Jadi, variabel itu bisa diibaratkan sebagai sebuah wadah yang dapat menyimpan sesuatu. Di sini kita akan menyimpan sebuah data atau informasi lah. Seperti itu. Jadi, misalkan seperti kita lagi ke minimarket. Kita ambil keranjang untuk menyimpan barang-barang yang kita butuhkan, yang ingin kita beli, gitu ya.
Nah, itu kan supaya mempermudah. Sama fungsi variabel juga seperti itu. Saya beri permisalan. Misalkan saya mempunyai satu variabel namanya nama lengkap. Ya, kemudian saya isi misalkan nama saya Tuanku Raihan. Ketika saya ingin menampilkan tulisan Tuanku Raihan, saya tidak perlu deklarasi lagi, ya. Nggak perlu nulis Tuanku Raihan seperti hello world tadi. Tapi cukup kita panggil variabelnya. Jadi ketika data ini dibutuhkan berkali-kali, itu mudah seperti itu. Atau misalkan kita habis query dari database, ya, habis query dari database, kita simpan hasil query-nya dalam variabel. Nanti kita tinggal panggil variabel aja, jadi nggak perlu query ulang lagi dari database seperti itu. Kemudian masing-masing variabel juga ada tipe datanya. Nah, ini sebelum masuk ke deklarasi, kita akan belajar tipe data terlebih dahulu. Jadi pada Golang, biasanya sama untuk tipe data ya. Biasanya sama antar bahasa pemrograman, tapi biasanya hanya perbedaan bagaimana cara deklarasi variabelnya. Dan tulisan tipe datanya, biasanya ada perbedaan di situ. Nah, ini ada 3 basic tipe data pada Golang. Pertama ada boolean untuk menyimpan nilai true, false, benar, salah, high, low, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada numerik untuk menyimpan bilangan ya. Bisa bilangan bulat, itu tipenya integer. Kemudian yang kedua ada float untuk menyimpan bilangan desimal. Nah, jadi ini harus diatur ya. Kalau misalkan bilangan yang disimpan hanya bilangan bulat, itu kita cukup menggunakan integer. Tetapi jika misalkan datanya adalah bilangan desimal atau bisa memiliki nilai desimal, itu kita harus menggunakan float. Kalau nilai desimal kita simpan di integer, nanti akan menjadi bilangan bulat, akan dibulatkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada string. Nah, ini bisa digunakan untuk menyimpan kalimat atau kata-kata. Seperti tadi contoh hello world, itu tipe datanya adalah string. Seperti itu. Nah, ini contoh dari beberapa deklarasi variabel. Sekarang kita akan belajar cara deklarasi variabel. Ada 2 cara untuk deklarasi variabel. Pertama menggunakan var, kemudian menggunakan tanda titik 2 sama dengan seperti ini. Ya. Pertama saya akan contohkan menggunakan var di sini. Var kemudian nama variabelnya. Misalkan kita akan menyimpan tulisan hello world. Misalkan saya beri nama variabel adalah kata 1, ya, variabel kata 1. Nah, jadi kita bisa hanya mendeklarasikan variabel tanpa mengisi variabelnya. Tetapi harus kita definisikan tipe datanya. Misalnya tipe datanya adalah string. Nah, ini cukup seperti ini. Ya, ketika dijalankan, ini biasanya akan menampilkan error. Oh, belum ya di sini. Oh, karena tidak digunakan sepertinya. Ini sudah terbuat variabelnya. Tadi belum di-save. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini. Muncul tulisan error. Nah, sebenarnya Golang ini baik ya. Ketika kita baca errornya adalah kata 1 di-declare, tapi tidak digunakan. Jadi diberi peringatan oleh Golangnya. Kalau variabel kata 1 ini udah dibuat, tapi tidak digunakan. Kenapa diberi peringatan? Ini untuk efisiensi sebenarnya ya. Karena ketika kita mendeklarasikan suatu variabel, itu sudah disimpan dalam memori. Di sini kasusnya di dalam memori RAM. Ya. Kalau untuk satu variabel ini sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Karena bisa jadi isinya belum ada di sini atau sangat kecil sekali isinya. Bisa kurang dari 1 KB ya. Tidak terlalu terpengaruh. Tetapi misalkan kita membuat suatu aplikasi, programnya udah terdiri dari berbagai macam file. Sudah import berbagai macam library. Nah, itu bisa menjadi masalah kalau sudah banyak seperti itu ya. Tidak digunakan tetapi tetap memakan memori. Jadi di sini diberi peringatan kalau kata 1 itu di-declare tapi tidak digunakan. Sekarang kita akan coba isi variabel kata 1 sama dengan hello world misalkan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita definisikan tipe datanya, di sini kita gunakan string. Maka isi dari variabelnya harus string. Tidak bisa integer, tidak bisa float, tidak bisa boolean. Seperti itu. Jadi, satu tipe data, satu variabel ketika didefinisikan tipe datanya, itu harus selalu menggunakan tipe data itu. Kecuali dideklarasikan ulang atau memang dideklarasikan dengan tipe data lainnya. Kemudian isinya sudah hello world, di sini sekarang kita panggil variabel ya. Variabel kata 1. Kita save terlebih dahulu.
kita jalankan, maka tulisan hello world. Tidak muncul error seperti tadi. Karena sekarang variabel kata satu sudah digunakan untuk di-print ke terminal. Seperti itu. Coba kita ganti. Misalkan saya ganti nama saya. Seperti ini. Ketika dijalankan, maka akan muncul nama saya. Nah, ini cara pertama ketika menggunakan var. Bisa juga tanpa mendefinisikan tipe datanya. Seperti ini contohnya. Misalkan var kata satu, langsung kita isi variabelnya. Ya. Seperti ini. Kemudian tipe datanya didapatkan dari data yang diisi. Seperti itu. Karena kita isi string, maka secara otomatis variabel kata satu ini tipe datanya adalah string. Seperti itu. Ketika kita coba jalankan, sama, muncul tulisan hello world-nya seperti tadi. Kemudian, cara deklarasi yang kedua adalah menggunakan titik 2 sama dengan. Tapi di sini kita tidak memerlukan perintah var. Ya, jadi langsung kata satu, kemudian titik 2 sama dengan seperti ini. Ini juga sama digunakan untuk deklarasi variabel. Yang paling simpel bisa menggunakan yang terakhir. Mohon maaf. Di sini kata satu ya. Ketika dijalankan masih sama, muncul tulisan hello world. Nah, yang paling simpel adalah yang paling terakhir. Tetapi terkadang kita memerlukan suatu variabel yang tipe datanya harus selalu itu. Gitu ya. Nah, itu harus menggunakan cara pertama ya. var kata satu, kemudian kita definisikan tipe datanya. Jadi misalkan variabel ini nggak boleh pokoknya diisi integer, nggak boleh diisi bilangan atau boolean. Harus diisi dengan string. Nah, harus menggunakan cara pertama seperti ini. Baik, berikut adalah cara deklarasi variabel. Jadi sudah selesai ya, variabel. Kemudian tadi kita sudah deklarasi, dan juga kita sudah belajar tentang tipe data. Jika ingin menggunakan integer, itu bisa ya, tinggal diganti stringnya menjadi integer, atau langsung, tanpa mendefinisikan tipe datanya. Jadi langsung kita isi dari variabel ya, isi dengan bilangan, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar operator pada golang. Ada beberapa tipe operator di sini ya. Pertama ada arithmetic operator. Nah, ini biasanya digunakan untuk perhitungan matematika, perhitungan aritmatika. Di sini ada untuk menambahkan tanda plus, kemudian ada untuk mengurangkan minus dan seterusnya ya. Jadi tergantung ya. Ada untuk menambahkan juga dan untuk mengurangkan secara langsung. Seperti itu. Saya akan contohkan misalkan kita akan membuat program yang dapat menjumlahkan dua bilangan. Misalkan bil 1. Kita buat satu variabel namanya bil 1. Misalkan isinya adalah bilangan 4. Kemudian misalkan bil 2 atau bilangan 2. Misalnya kita isi dengan angka 5. Nah, kemudian yang kita print adalah bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2. Seperti ini. Kita coba jalankan, muncul angka 9. Nah, ini kita sudah menggunakan operator assignment. Sebenarnya ini juga, mohon maaf, kita masih di operator aritmatika di sini, ya. Operator aritmatika. Untuk yang ini akan saya bahas di operator assignment. Nah, ini operator aritmatika, misalkan ingin mengurangkan, tinggal kita ganti lambangnya menjadi minus, contohnya seperti ini. Kemudian tinggal mengikuti lambang-lambang lainnya, misalkan untuk perkalian lambangnya bintang. Untuk pembagian lambangnya slash, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke operator assignment. Nah, ini biasanya digunakan untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Ya, biasanya digunakan seperti ini. Nah, ini contoh. Tadi kita sudah menggunakan operator assignment yang pertama. Tanda sama dengan seperti ini. Ya, tadi untuk mengisi variabel dengan kalimat hello world. Berikutnya ada operator assignment untuk menambahkan secara langsung. Saya beri permisalan. Misalkan tadi kita punya satu variabel ya, namanya bilangan 1. Normal ya akan dilakukan ketika menggunakan operator aritmatika ya. Bilangan 2 sama dengan misalkan, atau bilangan 1, tetap bilangan 1 sama dengan bilangan 1 ditambah 5. Nah, ini ketika kita print ya, bilangan satunya ketika kita print,
akan menampilkan angka 9. Ini ada cara yang lebih efisien. Ya, jadi kita tidak perlu memanggil bilangan 1 2 kali seperti ini. Ya, cukup menggunakan operator assignment tambah. Tambah sama dengan 5. Ini akan secara otomatis menambahkan ke bilangan 1 sebelumnya. Jadi seperti itu fungsi dari operator assignment ya. Ini ada banyak juga lambangnya, mirip sama operator aritmatika, bedanya ditambahkan dengan tanda sama dengan seperti ini. Selanjutnya ada operator comparison untuk membandingkan dua variabel ya, seperti itu. Misalkan apakah dua variabel itu sama nilainya? Bisa menggunakan sama dengan 2 kali seperti ini. Dua variabel tidak sama, bisa menggunakan tanda seru sama dengan seperti ini. Ini akan saya contohkan nanti ketika kita belajar if condition ya. Kemudian ada apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Itu bisa menggunakan comparison operator. Kemudian yang logical juga ini dapat digunakan untuk kondisi if nanti ya. Jadi ketika dua-duanya bernilai true, maka akan mengembalikan nilai true kalau n. Kalau or hanya salah satu. Seperti itu ya. Kemudian ada logical not untuk dibalik. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Materinya berikutnya adalah kita akan belajar pembuatan dan pemanggilan fungsi pada golang. Nah, tadi kita sudah memiliki satu fungsi di dalam program kita, yaitu fungsi main. Ya. Setiap kode yang ada di dalam fungsi main, itu akan selalu dijalankan. Secara otomatis, tidak perlu dipanggil fungsinya. Sekarang misalkan ketika programnya udah banyak, biasanya kita suka membagi programnya menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil. Ya, contoh misalkan fungsi untuk menjumlahkan dua bilangan seperti itu. Nah, nanti fungsinya bisa dipanggil berkali-kali ya untuk menjumlahkan dua bilangan. Bagaimana cara membuat fungsi? Kita lihat terlebih dahulu. Go function di sini ya. Cukup mudah, sebenarnya tinggal nyontek dari yang fungsi main. Cara buatnya itu kalau tidak menggunakan parameter dan tidak ada nilai yang di return ya. Sekarang akan saya contohkan, misalkan kita akan membuat program, kita balik lagi ke awal, untuk menampilkan tulisan hello world. Tapi tulisan hello world-nya nggak ada di fungsi main. Ya, kita buat satu fungsi. Misalnya nama fungsinya adalah hello. Hello, kemudian jangan lupa gunakan kurung buka kurung tutup untuk menandakan ini adalah sebuah fungsi. Kemudian kita gunakan kurung kurawal seperti ini. Dan setiap kode yang ada di dalam kurung kurawal akan masuk ke dalam fungsi hello. Oke, misalkan kita coba gunakan fmt print ln seperti apa tadi ya? Kita lihat terlebih dahulu. Print ln, L-nya kecil. Baik, kemudian kita print tulisan hello world. Sekarang kita tidak panggil dulu fungsinya. Sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Baik, tidak muncul tulisan apa-apa. Karena fungsi hello ini belum dipanggil. Dan di dalam fungsi main tidak ada kode apa-apa. Misalkan coba saya isi dalam fungsi main. Ya. Misalkan yang dalam fungsi main tulisannya adalah nama saya. Seperti ini, ketika kita jalankan, itu yang muncul hanya tulisan nama saya saja. Tetapi yang di dalam fungsi hello tidak muncul, karena belum dipanggil fungsinya. Cara memanggil fungsi cukup gunakan nama fungsinya, kemudian kurung buka, kurung tutup seperti ini. Kemudian ketika kita jalankan, belum muncul ya. Oke, jadi kalau di rupanya di golang itu fungsinya harus berada di atas fungsi main supaya dapat dipanggil untuk saat ini. Jadi fungsi main itu diutamakan ditaruh di akhir fungsi-fungsi lainnya. Atau misalkan di dalam fungsi hello kita akan memanggil fungsi lain, misalkan fungsi kata satu lah.
Itu kita buat fungsinya di atas fungsi hello. Seperti itu ya, supaya fungsinya dapat dipanggil di dalam fungsi lainnya. Nah, ini ketika kita lihat, ini sudah muncul tulisannya, ada Tuanku Raihan dan juga ada Hello World. Tadi tidak muncul itu karena mungkin fungsinya ada di bawah, seperti itu. Kalau mungkin teman-teman pernah pakai bahasa Python, itu bisa ya, maupun di bawah, maupun di atas, itu bisa. Tapi saya coba sekali lagi, saya cukup penasaran. Coba kita taruh lagi di bawah, sekarang. Saya jalankan. Oh, muncul tulisan hello world. Berarti tadi belum di-save sepertinya. Ketika saya memanggil fungsinya, mohon maaf. Jadi bisa, di atas maupun di bawah. Mohon maaf, saya ralat ya, jadi bisa. Fungsinya itu ditaruh di atas maupun di bawah. Berikutnya saya akan belajar menggunakan parameter di fungsi. Ya. Jadi kalau tadi fungsinya itu tidak ada parameter. Sekarang kita akan mencoba menggunakan parameter di sini ya. Parameter dan argumen. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Kita definisikan parameternya, kemudian tipe dari parameternya. Misalkan, saya akan membuat sebuah fungsi yang menampilkan nama saya, tergantung yang dimasukkan ke dalam fungsinya. Baik, seperti ini cara menggunakannya. Pertama kita definisikan dulu, misalkan kita gunakan variabelnya namanya kata satu, ya. Kemudian tipenya adalah string. Kita coba hanya satu parameter terlebih dahulu untuk sekarang ya. Ini kita hapus. Kemudian di dalam fungsi hello ini misalkan, halo, nama saya adalah, kemudian kita print namanya, yaitu yang disimpan dalam variabel kata satu. Oke, setelah ini belum bisa, karena belum kita berikan parameter. Ketika suatu fungsi itu ada parameternya seperti ini, maka ketika memanggil fungsinya, itu kita harus masukkan parameter yang digunakan. Misalkan, saya masukkan di sini Raihan. Nah, ini kita berarti sudah menggunakan satu parameter. Kita jalankan. Halo, nama saya adalah Raihan. Jika kita perhatikan dalam fungsi hello, tidak ada deklarasi variabel yang isinya Raihan. Ya, tetapi kita menggunakan parameter. Nama parameternya adalah kata satu. Jadi ketika kita panggil fungsinya, kita berikan nilai Raihan. Raihan ini akan disimpan dalam parameter kata satu, dan kemudian baru akan digunakan di sini. Variabel kata satu ini akan digunakan di sini, di dalam fungsi hello. Dan variabel kata satu ini hanya ada di dalam fungsi hello. Misalkan kita coba di sini ya, kita print di luar fungsi hello ya. Misalnya kita print kata satu di sini, ketika kita coba jalankan, tidak terdefinisikan kata satu, atau istilahnya kata satu belum dideklarasi, karena kata satu hanya aktif di dalam fungsi hello, atau ini merupakan variabel lokal. Sama juga ketika kita mendeklarasikan variabel di dalam main, misalkan var kata 2. Seperti ini. Nah, ini juga sama. Itu tidak dapat digunakan dalam fungsi hello. Jadi ini merupakan variabel lokal. Bisa menggunakan variabel global, itu dideklarasikan di luar fungsi. Ya, menggunakan misalkan var kata 3 di sini. Nah, ini bisa. Nah, ini akan menjadi variabel global. Bisa dipanggil di fungsi main, bisa dipanggil juga di fungsi hello. Tetapi biasanya tidak terlalu disarankan menggunakan variabel global karena dapat membuat kebingungan nantinya. Ya, misalkan pertamanya variabel kata 3 isinya adalah misalkan ini saya, ya, ini saya. Kemudian di variabel di fungsi main kata 3 dirubah isinya menjadi saya Raihan. Nah, ketika nanti dipanggil oleh fungsi hello, itu variabel kata 3 bukan ini saya lagi isinya, tetapi saya Raihan karena sudah dirubah di dalam fungsi main. Makanya biasanya tidak disarankan menggunakan variabel global kecuali memang sangat diperlukan. Seperti itu. Jadi usahakan sebisa mungkin tetap menggunakan variabel lokal sebisa mungkin, tapi biasanya memang ada nanti beberapa kasus yang harus menggunakan variabel global. Seperti itu. Baik, jadi sekarang kita sudah bisa menggunakan fungsi dengan sebuah parameter. Yang terakhir dalam fungsi itu adalah return value, ya. Jadi ketika kita
memanggil sebuah fungsi, fungsi ini dapat mengembalikan sebuah nilai atau sebuah data. Seperti itu. Nah, misalkan di sini saya ingin print-nya itu, ya, print-nya itu tidak di dalam fungsinya, tidak di dalam fungsi hello. Seperti itu. Atau sekarang kita buat fungsi yang berbeda, ya. Kita buat fungsi yang berbeda, fungsi untuk menjumlahkan dua bilangan, ya. Fungsi jumlah, kita beri nama fungsi jumlah. Kita akan menggunakan dua parameter, bilangan satu, integer, kemudian bilangan dua, tipenya integer juga, dan kemudian tipe data return-nya, ya. Jadi sebelum kurung kurawal, itu kita definisikan tipe data return-nya. Kemudian misalkan kita buat variabel baru, bilangan 3, titik 2 sama dengan, kemudian bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kemudian baru kita return bilangan 3-nya. Kita return bilangan 3, yang nanti akan digunakan dalam fungsi main, ya, di sini. Ini kita matikan dulu fungsinya. Nah, ini sebelum lanjut, kita bisa komen sebuah kode. Kode yang dikomen itu tidak akan dijalankan, ya. Jadi pemanggilan fungsi hello ini tidak akan dijalankan. Berikutnya misalkan kita punya variabel baru. Bilangan 4 misalkan, ya. Bilangan 4, bilangan 1, 2 sudah ada, bilangan 3 sudah ada. Kemudian bilangan 4. Di sini misalkan ini adalah kita panggil fungsinya, ya. Kita panggil fungsinya, fungsi jumlah. Sekarang fungsi jumlah ini memerlukan dua parameter. Ya. Kalau tadi itu hanya satu. Kalau di sini sekarang kita memerlukan dua parameter. Misalkan angka 3 dan angka 9. Ini kemudian baru kita print bilangan 4-nya. Ya. Misalkan kita beri jumlah bilangan sama dengan bilangan 4. Seperti ini. Sekarang ketika kita coba jalankan, muncul, ya, 12. Hasil penjumlahan dari 3 dan 9. Seperti itu. Nah, ini berarti kita sudah ada dua parameter, ya, bilangan 1, bilangan 2. Kemudian parameternya akan digunakan. Bilangan 1 isinya adalah 3, bilangan 2 isinya adalah 9. Ini sesuai urutannya, ya. Sesuai urutannya. Misalkan kita balik 9, 3. Nah, berarti ini bilangan 1 nilainya 9, bilangan 2 nilainya 3. Seperti itu. Kemudian di dalam fungsi ini dijumlahkan, disimpan dalam variabel bilangan 3, kemudian di return nilai bilangan 3-nya. Seperti itu. Kemudian di return itu berarti ketika fungsinya dipanggil, dia akan mengembalikan nilainya yang akan disimpan ke dalam bilangan 4. Baru bilangan 4 ini di print menggunakan fmt print ln seperti tadi. Nah, jadi fungsi return ini untuk mengembalikan nilai dari dalam suatu fungsi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Materinya berikutnya adalah materi if statement. Nah, ini digunakan untuk mengkondisikan sebuah kode. Jadi sebuah kode bisa diberikan kondisi, dan jika kondisinya terpenuhi, maka kode di dalamnya akan dijalankan. Langsung ke studi kasus aja, ya. Contohnya, misalkan ada sebuah sekolah ingin membuat program. Saya ingin membuat program yang dapat merubah nilai siswa menjadi dari nilai angka menjadi nilai huruf. Contoh, misalkan 80-100 nilainya A. Kemudian 60-80 nilainya B. Dan seterusnya. Seperti itu. Itu bisa menggunakan if statement. Pertama kita lihat dulu if statement. Condition, kalau di sini namanya condition, ya. Cukup mudah, ya, kalau di sini. Biasanya mirip dalam berbagai macam bahasa pemrograman, gunakan if. Kemudian kita langsung lihat misalkan yang kita gunakan 3 kondisi di sini atau lebih, ya. Jadi ada if pertama, kemudian ada else if, dan yang terakhir adalah else untuk kondisi defaultnya. Mungkin langsung dipraktekkan saja, ya. Langsung dipraktekkan ke dalam programnya. Kan kita tidak akan menggunakan fungsi, jadi di dalam fungsi main saja, ya. Misalkan kita berikan. Kita buat satu variabel terlebih dahulu, misalkan nilai siswa. Variabel nilai siswa isinya adalah
nilai siswa tersebut. Misalkan pertama adalah nilai siswanya adalah 85. Kita berikan kondisi, jika nilai siswa itu lebih besar sama dengan 80, kemudian kita gunakan operator logical ya. Dan seperti ini ya. Supaya lebih mudah dibaca, biasanya menggunakan kurung ya, menggunakan kurung sampai akhir kondisinya. Nilai siswa lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini jika diartikan jika nilai siswa antara 80 sampai dengan 100 ya, atau mulai dari 80 sampai dengan 100, maka akan menampilkan nilai siswa adalah A. Misalkan seperti itu. Kita hapus yang tidak diperlukan. Kita masuk ke kondisi yang kedua, else if. Masih sama kondisinya, yang kita bedakan adalah nilai dari kondisinya. Sekarang misalkan yang nilainya B 60 sampai dengan 79. Ya, 60 sampai dengan 79. Kemudian kita print. Misalkan kalau 60 sampai 79 nilainya adalah B. Kemudian misalkan ada kondisi berikutnya. Ya, kondisi berikutnya, misalkan kondisi setelahnya adalah nilainya 0 sampai 59. 0 sampai 59 misalkan nilainya adalah C. Kemudian kita beri default. Fungsinya apa kita beri default? Kalau nanti misalkan pengguna inputnya selain 0 sampai dengan 100, misalkan di input 1000. Seperti itu. Nanti itu akan menampilkan nilai defaultnya. Seperti itu ya. Kalau else ini tidak memiliki kondisi. Jadi ibaratnya else ini akan dijalankan ketika kondisi lainnya tidak terpenuhi. Seperti itu. Kalau masuk ke else, misalkan nilai siswa tidak valid. Artinya di sini nilai siswa itu selain 0 sampai 100 ya. Bisa jadi di bawah 0, atau di atas 100, atau bisa nilai siswa mungkin diisinya string, dan segala macam seperti itu ya. Akan menampilkan nilai siswa tidak valid. Sekarang kita coba jalankan dulu, apakah ada error. Nilai siswa adalah A, muncul. Berarti nilai siswa ini masuk ke kondisi yang pertama. Ketika sudah masuk ke dalam suatu kondisi, kondisi lainnya tidak akan dijalankan kalau menggunakan else if seperti ini. Sekarang coba kita rubah. Nilai siswanya misalkan 40. Seharusnya, jika melihat dari kondisinya, ini akan masuk ke kondisi yang ketiga. Ya, nilai siswa adalah C. Baik, muncul di sini. Nilai siswa adalah C. Berarti masuk ke kondisi ketiga. Di kondisi pertama dicek, oh tidak terpenuhi. Kondisi kedua dicek, tidak terpenuhi juga. Ketika di kondisi ketiga, oh terpenuhi. Berarti masuk nilai siswa adalah C. Sekarang kita coba, misalkan nilainya 101. Ya, misalnya 101. Ketika kita masukkan, nilai siswa tidak valid. Karena melebihi dari batas yang sudah kita tentukan. 0 sampai dengan 100. Jadi fungsi else seperti itu ya. Untuk membatasilah atau nilai default. Seperti itu. Nah, baik, di sini ada tambahan ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah pakai Python, itu di Python nggak ada switch ya. Nah, kalau di Golang masih ada switch, mirip sama C++. Sebenarnya ini juga sama, mirip sama if statement. Ya, jadi fungsinya sama. Nah, jadi di sini misalkan ada ekspresinya. Nah, ekspresi ini bisa diibaratkan sebagai tadi nilai siswanya. Nah, ini misalnya case pertama. Kalau case-nya misalkan antara 80 sampai 100, nanti akan dijalankan. Nah, seperti ini. Jadi mirip ya kalau switch. Tapi biasanya lebih sering digunakan if condition. Seperti itu. Tapi switch juga sama fungsinya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir adalah materi looping atau perulangan. Ya. Jadi sebuah kode dari program itu dapat diulang secara terus-menerus atau sampai kondisinya terpenuhi. Contoh, kita berikan kasus. Misalkan ada sebuah klien. Saya pengen buat program yang dapat menampilkan tulisan Hello World 5 kali. Oke, misalkan kita sebagai programmer, oke, mudah menampilkan tulisan Hello World 5 kali ya. Misalkan,
seperti ini, cukup kita ulang programnya sebanyak 5 kali. Misalkan ya, kita berikan seperti ini, hello world, kemudian kita copy sebanyak 5 kali. Ketika kita jalankan, maka muncul tulisan hello world sebanyak 5 kali. Oke, misalkan kliennya lagi, nggak mau 5 kali, maunya 100 kali. Oke, kita mulai mikir, 100 kali copy paste, capek juga, gitu kan ya. Satu-satu kita copy, capek. Gimana kalau kita rubah sistemnya? Kita cukup print sekali, tapi biar programnya yang melakukan perulangan, menggunakan yang namanya looping. Kita lihat di sini, loop. Nah, kalau sekarang kebalikannya, biasanya di programan itu ada beberapa tipe loop, ya. Ada for loop, ada while loop, ada do while. Kalau C ada 3. Ada do while, ada while, ada for. Kalau di Python ada 2, ada for, ada while. Nah, kalau di Golang cuman ada 1. Ya, hanya ada for loop di sini. Nah, ini ada sintaksnya seperti ini, statement 1, statement 2, statement 3. Kita langsung lihat contohnya, ya. Nah, misalkan kita akan melakukan membuat program untuk membuat tulisan hello world sebanyak 5 kali terlebih dahulu, ya, sebanyak 5 kali. Ini kemudian yang kita print di sini misalkan tulisan ya, hello world seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan ada apa saja di dalam for, ya. Pertama ini ada indeksnya, ya, atau variabel yang dijadikan indeks. Di sini contohnya variabel i. Untuk di sini variabel i-nya baru dideklarasi di dalam for-nya. Seperti itu ya. Jadi pertama i-nya adalah 0 nilainya. Kemudian yang kedua adalah kondisinya, atau istilahnya mau sampai kapan program ini di looping. Ketika i-nya kurang dari 5 di sini kondisinya, ya. Kemudian yang terakhir adalah iterasi dari i-nya atau penambahan dari i-nya, ya. Tadi kan kondisinya i sampai dengan 5. Berarti setiap looping i ini harus dijumlahkan. Awal looping i-nya 0. Ketika sekali muter atau sekali looping, i akan berubah menjadi 1 menggunakan operator di sini ya. Operator assignment tadi ya. Untuk menjumlahkan seperti ini, i plus plus ya, untuk menjumlahkan. Nah, berarti ini setiap looping nilai i akan bertambah 1. Pertamanya 0, looping sekali jadi 1. Looping sekali lagi jadi 2. Looping sekali lagi jadi 3. Sampai kondisi yang ini terpenuhi ya, atau kondisinya tercapai gitu. Kondisinya tercapai ya. Tadi i kurang sampai 5. I kurang dari 5. Nah, ini berarti akan print tulisan hello world sebanyak 5 kali. Baik, sama hasilnya seperti sebelumnya. Tetapi dengan kode yang lebih efisien. Sekarang bayangkan yang 100 kali. Apa yang harus diganti? Kondisinya yang harus diganti. Ya, kalau tadi kondisinya hanya 5. Berarti hanya 5 kali looping. Sekarang kita ganti. Kondisinya misalkan 100. Tadi kliennya minta 100 kali. Ya. Ketika kita jalankan, maka ini seperti ini muncul ya. Tulisan hello world-nya sudah muncul. Tetapi hati-hati dalam penggunaan looping. Ini kondisinya harus jelas ya. Jadi jangan sampai nanti ini looping secara terus-menerus. Seperti itu. Misalkan, contoh ini saya ganti operatornya. Saya tes dulu, bisa atau enggak seperti ini. Ketika kita lihat di bawah, ketika kita jalankan, nah ini akan looping secara terus-menerus. Ketika diperhatikan, ya ini terus ke bawah. Jadi ini terus-menerus tulisan hello world di print, di terminal. Dan tidak akan berhenti sampai diberhentikan programnya. Nah ini, saya berhentikan menggunakan Ctrl C tadi ya. Baru programnya berhenti. Jadi harus berhati-hati dalam implementasi indeksnya gitu ya. Kondisinya, dan segala macam. Kecuali memang programnya ingin diulang secara terus-menerus. Itu bisa terus-menerus menggunakan for. Tetapi jarang, kasus seperti itu sangat jarang sekali ya. Biasanya, misalkan ada kalkulator sederhana lah, program kalkulator sederhana. Nah, nanti biasanya di akhirnya itu suka ada pertanyaan, apakah ingin diulang? Kalau misalkan klik Y, gitu ya, pencet Y, nanti diulang. Kalau misalkan N, berhenti. Nah, itu biasanya tetap ada
kondisi gitu ya, yang harus nantinya dipenuhi seperti itu. Baik, mungkin telah selesai materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya, bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, dapat tuliskan pertanyaan pada kolom public chat. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk langsung mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Oh iya Pak, sambil menunggu pertanyaan, saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak. Kan tadi Bapak bilang kalau Golang ini mirip seperti bahasa C++ ataupun C ya Pak. Nah, keistimewaan Golang sendiri itu sebenarnya bagaimana sih Pak dibanding bahasa pemrograman lainnya? Baik, jadi keistimewaannya simpel ya. Saya jawab simpel menurut opini saya ya. Simpelnya, jadi mungkin yang pernah dua-duanya dulu deh. Yang pernah pakai C++ dan pernah pakai Python, itu pasti kerasa banget bedanya. Python itu mudah sekali untuk programnya. Dibanding Golang pun, Python itu jauh lebih mudah dalam penulisannya. Jadi, kita sebagai programmer cepat buat programnya. Tetapi kelemahannya, runtime Python itu lama. Istilahnya programnya lambat lah. Seperti itu. Nah, kalau C++ itu buat programnya sulit. Saya bilang sulit ya, gitu. Jadi banyak lah, kayak untuk deklarasi variabel aja harus segala macam gitu. Untuk print aja itu segala macam ya, nggak bisa langsung kayak Python. Tapi kelebihannya adalah dia sangat cepat untuk C. Jadi misalkan untuk aplikasi yang butuh sangat kecepatan yang tinggi gitu ya, itu biasanya kita buatnya pakai C atau C++ seperti itu. Nah, mungkin saya share sedikit ya. Di website yang tadi, di Witri School ini, dijelaskan sedikit ya. Ketika kita lihat home-nya, nah ini ada komparasinya. Yang dibandingkan adalah Python dan C++. Karena memang dasarnya Golang ini gabungan dari keduanya. Nah ini ada satu kali type. Nah ini tipe pemrogramannya seperti apa. Nah ini kita lihat. Go, fast runtime. Kalau Python slow. Sedangkan C itu fast. Runtime ini maksudnya jalan programnya ya. Jalan programnya. Kemudian ada tipenya. Kalau Go itu di-compile. Kalau Python interpreted, nah ini yang sebenarnya bikin Python itu lambat. Karena dia tidak ada di-compile terlebih dahulu. Jadi ketika programnya baru dijalankan, itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Kalau untuk Go dan C++, ketika programnya itu dijadikan ya, atau istilahnya dijalankan, itu di-compile terlebih dahulu. Langsung ke bahasa mesin. Gitu. Jadi tidak ada penerjemahan istilahnya. Seperti itu. Jadi di sini, ketika kita lihat, kelebihan Go di sini adalah compile time-nya cepat dibandingkan dengan C++. Ya, slow. Jadi istilahnya gabungan keduanya. Gitu. Untuk Go ini lebih mudah penggunaannya dibandingkan C++. Walaupun memang dari kecepatan masih lebih cepat C++. Tapi hampir tidak terasa lah untuk Golang ya. Seperti itu. Jadi misalkan ingin membuat program, saya mau buat program yang cepat, tapi saya nggak mau nulisnya sesusah C. Nah, itu biasanya pakai Golang. Seperti itu. Sekarang mulai berkembang ya Golang untuk web development terutama ya. Untuk versi backend ya. Itu mulai berkembang karena website kalau sudah digunakan terlalu banyak oleh usernya biasa akan terasa lambat. Walaupun ada beberapa faktor ya. Nggak dari bahasa pemrograman aja. Contoh misalkan emang strukturnya jelek atau emang servernya tidak mumpuni. Itu juga bisa. Seperti itu. Tapi misalkan kita bilang misalnya, wah udah nyewa Amazon Web Service misalkan, yang harganya jutaan gitu ya, kok masih juga ya? Udah dicek database-nya misalnya udah pakai MongoDB gitu ya, udah yang pakai tipe dokumen, udah nggak pakai MySQL, kok masih lambat juga ya? Pas dicek, oh pakai Python nih kayaknya gitu ya. Terus coba di-develop ulang gitu ya, di-develop ulang, nggak segampang itu ya, tapi nge-develop ulang, istilahnya buat dari awal lagi, buat dari awal, struktur utamanya udah ada, istilahnya tulang aplikasinya udah ada, gitu ya. Dibuat pakai Go, oh baru kerasa cepat. Oh ini baru nih, berarti masalah di bahasa pemrogramannya. Seperti itu. Jadi ini biasanya disesuaikan ya. Untuk kelebihan, mungkin baru seperti itu yang dapat saya jelaskan. Apakah sudah terjawab?
Nah, sudah terjawab, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Pak, ini ada pertanyaan lainnya dari Saudara Yusuf. Izin bertanya, di Java kan function main-nya dan function lainnya bisa dipisah filenya. Apakah di Golang juga bisa, Pak? Oh, tentu bisa, ya. Jadi, bisa, sama aja. Cuman mungkin cara importnya aja yang berbeda ya. Biasanya setiap bahasa pemrograman itu bisa. Nanti tinggal diimport kan, diimport filenya terlebih dahulu, kemudian kalau pada Python, itu bisa import fungsi-fungsi yang dibutuhkan saja. Seperti itu. Jujur saya jarang, untuk saat ini belum terlalu sering menggunakan Golang ya. Jadi buat Golang biasanya saya hanya satu file gitu, belum pernah aplikasi yang besar gitu ya. Jadi belum perlu sampai dipisah-pisah gitu. Tapi bisa, itu bisa. Seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan lainnya, Pak, dari Saudara Alif. Dia bertanya, apakah Laravel bakal terkalahkan sama dengan Golang, Pak? Ini menurut saya kurang tepat pertanyaannya. Kenapa kurang tepat? Karena Laravel itu bukan bahasa pemrograman. Laravel itu adalah sebuah framework. Biasanya digunakan untuk front end. Setahu saya ini ya. Jadi selama saya jadi programmer gitu, saya ngelihat kalau Laravel itu di front end biasanya seperti itu. Ya biasanya banyak dipakai di bagian front end. Jadi kalau dibandingin seperti ini, kurang tepat gitu ya, nggak bisa dibandingkan gitu ya. Jadi mungkin kalau framework dibandingkannya dengan framework, misalkan CodeIgniter dibandingkan Laravel gitu ya, kira-kira lebih enak mana? Tapi balik lagi, masing-masing itu ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Jadi misalkan Python, kemudian ada C++, ada Golang, terus tiba-tiba Golang jadi superior, nggak gitu juga, seperti itu ya. Jadi C++ tetap punya kelebihannya masing-masing, Python tetap punya kelebihannya masing-masing, seperti itu ya. Nah, Golang itu mengambil sedikit kelebihan dari Python, mengambil sedikit kelebihan dari C++. Seperti itu. Tapi memang kalau dilihat sekarang, orang mulai pindah, memang terlihat seperti itu ya. Yang dari Python mulai pakai Golang karena lebih cepat, gitu. Yang dari C++ mulai pakai Golang karena lebih mudah, seperti itu. Jadi, sulit ya untuk membandingkan seperti ini ya. Terutama apalagi Laravel dan Go ini dua entitas yang berbeda seperti itu ya. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Muhammad Akbar. Izin bertanya, jika Python biasa digunakan untuk machine learning, Golang digunakan untuk machine learning tersebut, apakah lebih efisien atau kurang ya, Kak? Baik, ini pertama bukan bidang saya untuk machine learning ya. Saya pakai Python ini untuk web development seringnya, biasanya. Jadi saya jujur kurang paham untuk machine learning, tapi saya coba jawab sedikit ya. Jadi memang Python biasanya itu digunakan untuk machine learning. Kenapa? Alasannya karena banyak sekali modul yang dapat digunakan untuk machine learning. Ya, modul di luar modul utama Python-nya. Yang tadi diimport-import. Ya, kalau misalkan di Python kan contoh misalnya ada CV2 ya untuk misalkan deteksi gambar. Kalau saya tidak salah seperti itu ya, dan segala macam. Jadi ini mungkin balik lagi ke komunitasnya ya, atau ke developer dari Golangnya, seperti itu. Kalau misalkan banyak modul yang dapat digunakan untuk machine learning, itu Golang bisa jadi lebih efisien dibandingkan Python. Tapi kalau menurut saya sendiri, untuk sekarang ini, untuk machine learning masih lebih sering digunakan Python. Karena balik lagi, modulnya tadi.
sudah sangat banyak sekali. Ya, modulnya juga udah mulai efisien. Seperti itu. Karena untuk mencapai kelebihan dari Golang, kecepatan program tadi, itu biasanya programnya itu udah harus sangat besar. Seperti itu ya. Kalau misalkan membuat website dengan kapasitas misalkan sekali hit hanya ada 100 user seperti itu atau maksimalnya bisa sampai 500. Itu biasanya di Python itu belum terasa. Jadi lebih baik misalkan upgrade dulu database-nya atau hal-hal lainnya seperti itu atau kode dari Python-nya sendiri yang dioptimalkan ya. Jadi ngodingnya lebih efisien kayak itu. Mohon maaf saya belum bisa jawab banyak untuk machine learning karena saya kurang paham untuk machine learning seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Firmanuddin. Pertanyaannya adalah, seperti apa ya Pak kompatibilitas Golang pada penggunaannya dengan apps lain? Baik, pertanyaan berikutnya, oh yang tadi yang kompatibilitas Golang pada penggunaannya dengan app lain, dengan app lain. Menurut saya kompatibilitasnya itu sama kurang lebih lah ya, sama seperti bahasa pemrograman lain. Jadi saya masih jarang menggunakan Golang yang disatukan ya dengan app lainnya. Tetapi web service contohnya ya, web service itu bisa ya, kompatibilitasnya baik sangat tinggi untuk Golang. Framework-nya juga udah mulai banyak ya, segala macam untuk framework HTTP-nya, kemudian framework lainnya, framework back-end-nya, itu banyak. Jadi kalau untuk web development di bagian saya, itu kompatibilitasnya sangat tinggi. Tapi misalkan untuk membuat aplikasi desktop, saya masih kurang tahu untuk seperti itu ya. Apakah mungkin dapat bekerja dengan app lainnya, seperti itu. Tapi jawaban singkatnya kompatibilitasnya sangat tinggi. Tapi mungkin jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lebih lama, gitu ya, yang sudah keluar lebih lama, mungkin masih kalah kalau dari sisi kompatibilitas. Tapi sudah lebih dari cukup seperti itu. Ini mungkin sekalian ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah Golang dapat digunakan untuk data science? Bisa. Ini sebenarnya mirip dengan jawaban yang sebelumnya. Selama ada modul-modul yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, contohnya di sini data science, itu dapat digunakan. Seperti itu. Tetapi karena ini campuran dari Python dan C, seharusnya bisa ya digunakan untuk data science. Seperti itu. Baiklah teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi?
Baiklah, mungkin sekiranya sudah cukup ya. Bagaimana Pak Raihan? Cukup kalau dari saya. Oke. Bentar Pak, mungkin masih ada yang ingin menulis pertanyaan. Baiklah, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita cukupkan untuk materi hari ini. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pak Rehan atas menyampaikan materinya. Tentunya materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua dan sangat menambah wawasan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bertanya. Karena sesi kedua sore hari ini telah berakhir, kita akan melanjutkan materi pada sesi ketiga. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan ringkasan materi pada sore hari ini. Golang merupakan bahasa pemrograman yang dibuat di Google. Pada dasarnya, bahasa ini mirip dengan bahasa pemrograman lainnya seperti Python ataupun C++. Pada sore hari ini, kita telah membahas tentang instalasi Golang, pembuatan file Golang, dan dasar-dasar pemrograman menggunakan Golang. Teman-teman, karena akan ada sesi 3 dalam workshop ini, sesi ketiga akan dimulai pada pukul 7 malam dengan materi React yang akan disampaikan oleh Bapak Oktav. Jadi, sekarang kita akan break dulu dan teman-teman dapat kembali pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saya izin mengingatkan, bagi teman-teman yang belum bergabung ke dalam grup workshop, dapat bergabung melalui link yang telah saya berikan di catatan bersama. Kemudian, bagi teman-teman yang tertinggal materi, nantinya record pertemuan hari ini akan kami upload melalui YouTube Pusat Kajian UPN-VJ. Jadi, teman-teman dapat menyimak kembali materi yang disampaikan. Jangan lupa juga untuk selalu up to date dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Karena kedepannya masih ada acara-acara lain yang menarik dan tentunya dapat dipelajari oleh teman-teman. Simak terus informasi Pusat Kajian Ilmu Komputer melalui Instagram puska_fik_upnvj. Baiklah, terima kasih semua. Selamat sore.